Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk rekan-rekan tim Praise and Worship yang luar biasa membawa kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Coba lambaikan tangan. Shalom semua. Shalom. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu dan segenap hamba-hamba Tuhan, staf pastoral di JKI Home Church di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya untuk hadir memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Dan juga saya atas nama pribadi dan keluarga bersama istri dan anak saya yang pertama juga mengucapkan selamat Natal untuk gereja di tempat ini, untuk jemaat semuanya, hamba-hamba Tuhan. Biarlah damai Natal senantiasa melingkupi setiap kita. Ya, saya percaya bahwa tidak ada sebuah masalah yang bisa menembus damai sejahtera Tuhan. Kalau orang hidupnya dipenuhi damai sejahtera, masalah apapun bisa kita lewati. Amin. Dan sekaligus juga atas nama Sinode JKI, karena saya sebagai wakil ketua Sinode JKI mengucapkan selamat Natal juga untuk gereja di tempat ini. Dan saya percaya gereja ini akan berbuah berlipat kali ganda. Dan saya pernah ngomong sama Pak Gembala bahwa saya tadi duduk di sana waktu puji-pujian, musiknya bagus, saksofonnya indah luar biasa. Ya saya rasa sih Pak Gembala tempatnya bukan di sini nih. Ya, amin. Ya, tempatnya mesti di tempat yang jauh lebih besar. Sebab musiknya aja bagus luar biasa. Maksud di tempat yang sekecil ini, saudara ya. Tempat yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira begitu ya, para pemain musik ya. Setuju, ya. Oke, tahun depan kalau Tuhan belum datang, ya. Kalau Tuhan belum betul kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang, saya rasa Natal yang berikutnya sudah tidak di tempat ini lagi. Di tempat yang lebih besar lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saya diberikan tema The Greatest Worship. Ada dua hal yang menarik saya ketika saya membaca Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, saya tidak tertarik dengan orang-orang hebat yang pada saat itu mencoba untuk membunuh Yesus, ya, atau mencoba untuk tidak menginginkan kelahiran Yesus. Tetapi saya tertarik kepada yang pertama adalah para gembala. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, para gembala itu ketika mendengar berita bahwa Yesus lahir, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka di padang belantara begitu sunyi sepi, mereka bisa menyanyi dan memuji Tuhan dan menyembah Dia. Katakan amin, saudara. Itu ketulusan hati yang keluar. Saudara, kenapa saya berkata demikian? Zaman itu seorang gembala adalah seorang yang direndahkan, tidak punya martabat dan tidak dihargai. Dalam sejarah Yahudi kuno dikatakan bahwa kalau seandainya ada kasus pembunuhan, ada orang yang membunuh seseorang, lalu saksinya waktu itu satu orang dan seorang gembala saksinya. Maka pada waktu itu di persidangan, seorang hakim akan bertanya, siapa saksinya dalam kasus pembunuhan itu? Lalu orang berkata si A, pekerjaannya apa? Lalu disebutkan pekerjaannya adalah gembala. Maka saat itu hakim berkata, seorang gembala tidak berhak untuk bersaksi sekalipun dia melihat sesuatu kejadian yang benar. Oh, ngeri sekali saudara. Seorang gembala itu dianggap rendah, bahkan ketika melihat kejadian yang benar pun, hakim tidak mau mendengarkannya. Tetapi saudara, orang yang seperti ini, ketika dia mendengar kabar tentang Yesus lahir, mereka memuji dan menyembah Tuhan dari hati yang tulus. Jadi saya mau berkata begini, orang itu kalau hatinya tulus, mau terhimpit sekalipun, tidak akan pernah tidak ada orang yang bisa menghentikan kehidupan penyembahannya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya mau pesan di awal dulu, ini di awal khotbah loh, khotbahnya masih 4 jam. Saudara. Nah, di awal saya mau berkata begini, pokoknya himpitan masalah kayak apapun, Anda direndahkan kayak apapun, tidak ada yang bisa menghalangi hatimu menyembah Tuhan. Ini itu ciri orang yang tulus. Sebab hatinya gak akan pernah terluka, hatinya tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua adalah para orang Majus. Orang Majus ini orang yang pintar. Orang yang dipenuhi dengan hikmat, bahkan orang yang disebut orang pintar pada waktu itu. Orang yang cerdas, cendekiawan, orang yang berilmu tinggi pada waktu itu.
Saudara, dia datang ketika mendengar bahwa Yesus lahir dan dia mengikuti bintang sampai ketemu di mana Yesus dibaringkan di palungan itu. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang kalau hatinya tulus walaupun dia di tingkat yang paling tinggi sekalipun, dengarkan baik-baik, emas, kemenyan, mur, semua harta apapun, tidak ada yang bisa menandingi Tuhan yang disembahnya. Jadi ada dua posisi yang ditunjukkan di dalam peristiwa kelahiran Yesus itu. Bahwa yang pertama orang yang sangat simpel, yang sederhana seperti gembala itu. Dia memberikan hidupnya di tengah tekanan, tidak dihargai orang. Tidak ada yang bisa menghentikan hatinya untuk menyembah Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang terdidik, orang yang cendekiawan, orang yang luar biasa, orang yang dihormati. Ketika dia dengar raja, di atas segala raja itu lahir. Dia datang dan memberikan emas, kemenyan, mur. Zaman itu adalah harta yang paling luar biasa. Dipersembahkan. Jadi saya mau berkata, kalau Tuhan hadir dalam hidup seseorang, mau kita di posisi yang terendah, maupun posisi yang tinggi, tidak akan pernah bisa yang menghalangi untuk terus menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu selalu ditempatkan di tempat yang tepat, di segala sisi, situasi, derajat manusia. Katakan amin, saudara. Nah itu yang kita lihat, peristiwa yang sangat luar biasa. Nah hari ini, kita akan berbicara the greatest worship. Penyembahan yang terbaik, yang terbesar. Seringkali, orang menghubungkan kata worship itu dengan pujian atau lagu. Betul kan? Seringkali kita ngomong, ayo lagunya yang cepat. Nah, kalau yang cepat itu pujian namanya. Ayo lagu yang lambat, itu worship, plus ngantuk gitu kan. Nah, karena saya tidak jarang melihat ketika penyembahan dinaikkan, banyak orang yang tertidur, saudara. Itu katanya orang musik penghantar tidur. Apalagi kalau musiknya bagus, saksofonnya keren. Didayu-dayu gitu, saudara. Langsung dalam hadirat Tuhan. Nah, masalahnya terbangunnya itu kaget dia, saudara. Ketika hentakan seorang pengkhotbah gitu kan. Nah, saudara, jadi kata-kata worship itu seringkali identik dengan pujian atau lagu. Apakah benar demikian? Saya mau sampaikan kepada Anda, kalau pengertian Anda hanya sebatas lagu dan lagu lambat dan lagu cepat, maka Anda kehilangan the spirit of worship itu sendiri. Amin. Ya. Saudara, apakah orang menyanyi puji-pujian bisa menyembah? Sangat bisa. Katakan amin. Ya. Hatinya, bukan iramanya. Katakan amin, saudara. Bukan iramanya. Nah, saya ingin mengajak saudara, pertama kali worship itu disebutkan di dalam Alkitab. Pertama kali kata worship itu muncul di dalam Alkitab. Sebab saya mau berkata begini, perspektif ini penting buat kita anak-anak Tuhan. Saudara, supaya apa? Ketika Anda mengerti tentang kata worship yang benar, maka Anda akan melihat bentuk atau ungkapan worship itu secara utuh. Secara utuh. Saya kadang-kadang kaget ada orang yang berkata, pernah nggak dengar penyembahannya kurang ngangkat? Ya saya pikir kalau mau kurang ngangkat ya angkat barbel aja saudara. Ya, tapi penyembahan itu apakah diukur dari kata ngangkat dan tidak ngangkat dalam pengertian perspektif yang sangat subjektif, saudara. Saya mau berkata kepada jemaat, penyembahan itu bukan masalah itu. Tapi penyembahan itu masalah, nanti kita lihat belajar bersama-sama. Penyembahan itu soal apa sebenarnya? Kita mau belajar hari ini tentang worship yang disebut the greatest worship itu. Katakan amin, saudara. Ya, kita mau belajar. Saya tulis di sana, next tolong ditayangkan. Perspektif itu menentukan seseorang merespon baik dalam perbuatan maupun perkataan. Katakan amin, saudara. Jadi kalau Anda tahu tentang worship dengan benar, perspektif sudut pandang worship dengan benar, seperti yang Alkitab katakan, maka Anda akan merespon dengan baik. Dalam perbuatan maupun perkataan. Sebab kalau pengertian Anda hanya naik atau tidak naik dalam konteks yang namanya pengertian Anda sendiri, yang sebenarnya tidak mutlak, maka di dalam pengertian saudara tentang penyembahan itu akan membawa Anda tidak pernah berespon baik ketika sebuah pujian penyembahan ada di dalam gereja. Betul kan? Bisa tangkap sesuatu di sini? Ya. Seringkali kita berkata, wah kok gak ngangkat? Nah ketika Anda berkata gak ngangkat, Anda langsung duduk dan berespon pasif. Betul kan? Tapi padahal penyembahan bukan bicara itu.
Bukan bicara soal lagu, bukan bicara soal musik. Katakan amin, saudara. Musik itu hanya pengiring. Lagu itu memang dinyanyikan dengan notasi-notasi tertentu di dalam memuji Tuhan. Tetapi inti worship lebih daripada itu. Lebih dari itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama Kejadian 22 ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima. Ini adalah Alkitab pertama kali menyebutkan kata worship. Nah, segala sesuatu kalau kita mau belajar tentang worship, tentu kita mau lihat secara Alkitab di awalnya. Katakan amin, saudara. Di awalnya, jangan di tengahnya, jangan di belakangnya. Di awalnya. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat yang kelima. Ayo kita baca bersama-sama, yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, di awal tadi saya menceritakan tentang orang Majus dan gembala. Dan penyembahannya itu murni, sama seperti ini. Jadi tidak pernah bergeser pengertian worship. Dan tidak boleh diturunkan pengertiannya hanya sekedar lagu dan pujian. Katakan amin. Oke, tangkap sesuatu di sini. Nah, kita mau belajar. Ceritanya waktu itu, Ishak anak perjanjian itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Dan ketika Abraham membawa Ishak bersama bujangnya menuju ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Di tengah-tengah perjalanan, Abraham berkata kepada bujangnya begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini dengan Ishak, ini akan pergi ke sana. Kami itu siapa saudara? Abraham dan Ishak. Kami akan sembahyang. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, kata sembahyang di situ dipakai kata worship. Katakan amin, saudara. Ini pertama kali kata worship itu disebutkan. Akan sembahyang, akan worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami itu siapa lagi? Abraham dan Ishak. Nah, saya mau bertanya, kalau Abraham berkata kami akan ke sana dengan Ishak, kamu tunggu di sini, kata Abraham kepada bujangnya. Lalu kami akan kembali. Apa yang Anda tangkap di sini? Halo? Dua-duanya balik. Yang artinya Ishak itu kalau logikanya mau dipersembahkan, Abraham balik, itu pasti kan seorang diri kan. Tapi di kami berdua, saya simpulkan bahwa Abraham itu kenal Tuhannya. Katakan amin, saudara. Tuhannya itu nggak mungkin janji dan diingkari, betul enggak? Sebab Ishak itu anak perjanjian. Logikanya kalau Ishak itu tiba-tiba mati, bagaimana ceritanya? Betul kan? Halo? Tetapi Abraham kenal Tuhannya. Jadi worship itu pertama, kami akan sembahyang. Waktu Abraham sembahyang, itu bukan sembahyang begini sembahyangnya. Tuhan tolong kasihani hamba. Masa mau diminta Ishak? Tolong kasihani dong. Kasihani dong, itu namanya dia nggak kenal Allahnya. Betul nggak? Halo? Betul? Tapi dia sembahyang. Sembahyang ini worship, dia mendekatkan hatinya kepada Tuhan dengan rasa cinta. Katakan amin, saudara. Kasih kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Dan kami akan kembali. Dengan kata lain saya mau berkata bahwa Abraham itu sangat mengenal Allahnya. Worship itu dimulai dari kita sendiri mengenal Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Jadi bukan cari, yuk kita datang ke gereja, yang mimpin pujian siapa? Ah, itu nggak ngangkat, itu nggak kenal Tuhannya itu. Kok diam semua? Ini Natal ya. Ayo kita belajar supaya Bapak Ibu bisa melihat tentang gembala dan Majus yang menyembah Tuhan itu. Kenapa saya ceritakan di awal? Gembala itu orang yang paling rendah, katakan amin ya. Nggak dihargai. Tapi dia bisa menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan dengan menyembah. Keadaan bukan ukurannya. Katakan amin, saudara. Orang Majus, orang yang hebat, yang dikenal orang cendekiawan, yang dihormati. Dia kenal Allahnya, dia tahu siapa yang datang, yang lahir itu. Dia datang menyembahnya dan menyembahnya. Katakan amin, saudara. Jadi menyembah itu kenal Tuhan.
bukan bicara ngangkat atau tidak ngangkat. Saya berkata begini, bahkan ketika saya setir mobil pun saya bisa nyembah Tuhan, walaupun tanpa musik, katakan amin. Sebab menyembah itu dimulai kita kenal siapa Tuhan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, di situ kita melihat. Jadi, disinilah kata worship pertama kali itu muncul. Saya meyakini sekali lagi bahwa Abraham mengenal betul siapa Tuhannya. Itulah yang membuat dia worship. Dan yang kedua, dia kenal Tuhannya yang pertama. Yang kedua, di peristiwa ini saya memperhatikan dari kata worship ini muncul yang namanya love. Katakan love, saudara. Love, cinta atau kasih. Saudara, kata worship itu tidak bisa dipisahkan dua hal tadi. Mengenal yang disembah dan mencintai yang disembah. Oke, tangkap sesuatu di sini. Jadi orang tidak akan pernah bisa menyembah kalau dia tidak kenal yang disembah dan tidak mencintai yang disembah. Saudara, hari ini seandainya, Pak, ini seandainya ya Pak, tolong diampuni saya ini ya. Seandainya Natal ini yang datang 2 orang di sini. Sorry ya, yang datang 2 orang aja, saya tetap nyembah Tuhan. Pak David kok bisa begitu? Karena saya kenal Allah saya. Dan saya mencintai Tuhan saya. Cinta dan kenal saya tidak dipengaruhi berapa banyak orang yang berkumpul. Setuju Bapak Ibu? Saya mau ngomong begini sama jemaat di tempat ini. Jangan pernah melihat gereja yang besar di sana. Wah, di sana enak, ribuan orang menyembah Tuhan. Saya mau tanya, 5 orang pun tetap bisa menyembah Tuhan. Persoalannya bukan masalah di tempat yang lebih besar dan jumlah yang banyak. Tapi hati kita semua mengenal Tuhan atau mengasihi Tuhan atau tidak. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kita melihat di sini, ini bagian yang menarik. Dari peristiwa ini muncul kata love. Kenapa kok bisa muncul kata love, Pak? Kan tidak ditulis di situ love-nya. Saudara ingat, di situ ada pengorbanan, katakan amin, saudara. Abraham memberikan Ishak sebagai korban. Di mana ada love, ada kasih, di situ ada pengorbanan. Tangkap sesuatu, Bapak? Saya berharap di Natal ini kita memperbaharui hidup kita tentang worship. Sebab dia sudah lahir buat hidup kita. Memperbaharui untuk itu. Jadi ada 2, 1 love, dan yang kedua adalah, 1 mengenal, 2 adalah love. Love ini bicara soal pengorbanan. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, next tolong ditayangkan. Cinta tanpa pengorbanan bukanlah cinta. Cinta berkeinginan membahagiakan orang yang dicintai. Walau dirinya sendiri harus berkorban. Katakan amin, saudara. Tahu nggak saudara, Yesus sudah berkorban untuk kita. Cintanya sangat besar buat hidup kita. Lalu kalau kita berkorban, sacrifice untuk Tuhan, yaitu mengenal dia dan berkorban lewat kehidupan kita, sebenarnya itu bukan bagian yang disebut sebanding. Katakan amin, saudara. Amin? Enggak sebanding. Paling Tuhan minta waktu kita, hati kita benar. Betul kan? Hanya 2, waktu dan hati kita benar. Katakan amin, saudara. Ya, itu aja. Jadi kata worship ini muncul pertama kali bukan berhubungan dengan kebaktian. Katakan amin, saudara. Pak, saya di rumah gak bisa nyembah. Kita harus datang ke gereja, kebaktian baru bisa menyembah. Bukan itu, katakan amin, saudara. Bukan itu. Karena tidak bicara soal kebaktian. Tetapi Abraham di sini mengorbankan anaknya sendiri dengan tanda cinta dan ketaatan dan mengenal Allahnya. Jadi worship itu adalah, sekali lagi saya ulangi, worship itu berbicara kita mengenal Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Dan di dalam itu semua ada sacrifice. Katakan amin, saudara. Sacrifice-nya apa, Pak? Sacrifice-nya begini, kamu punya masalah, saya punya masalah. Kita semua punya pergumulan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, pergumulan, masalah bukan penghalang untuk kita menyembah Tuhan. Kita berkata, aku kenal dia yang sudah mati buat aku. Aku kenal dia yang sudah lahir buat aku. Dan aku mengasihi dia. Masalah tetap ada, tetap menyembah Tuhan. Amin. Ya. Sampai di sini tangkap sesuatu?
Coba yang tangkap lambaikan tangan, saudara. Iya. Kalau sampai nggak tangkap semua saya pulang, saudara. Karena percuma saya berdiri di sini ya. Oke, next. Ya. Kita santai aja ya, nggak usah tegang ya. Santai. Natal itu relax. Tuhan itu lahir buat kita. Ya. Penyembahan adalah ekspresi cinta akan Tuhan. Dan cinta itu mengenal pengorbanan. Katakan amin. Cinta itu mengenal pengorbanan. Kalau kita berbicara tentang worship atau penyembahan, maka kita akan sangat terkait dengan 3 hal yang penting. Oke, yang pertama adalah objek yang disembah. Katakan amin. Saudara yakin hari ini Anda menyembah Tuhan? Tuhan objeknya yang disembah? Kok mantuk-mantuk semua, saudara? Saya ulangi lagi ya. Anda yakin hari ini datang bahwa Tuhan adalah objek penyembahan saudara? Ragu-ragu? Saya ulangi lagi yang terakhir. Kalau sampai masih kurang mantap, ya kesalahan ada di tangan Anda, saudara ya. Anda masih yakin bahwa objek penyembahan saudara adalah Tuhan? Yang lahir itu bagi kita? Tadi udah nyanyi semangat ya. Dia lahir untuk kami. Ya, dia lahir. Benar? Itu objek penyembahan saudara? Amin. Nah, yang pertama, objek yang disembah itu harus jelas. Worship is about God. Worship is about Jesus. Katakan amin, saudara. Penyembahan itu tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kita atau kepada problem kita. Seringkali problem tidak bisa membuat kita menyembah Tuhan. Seringkali keangkuhan diri kita tidak bisa membuat kita menyembah Tuhan. Tapi worship is about God or Jesus. Katakan amin, saudara. Sebab kalau kita tidak yakin betul bahwa kita menyembah objeknya jelas Yesus atau Tuhan, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita ada di gereja, kita menyembah Tuhan hanya sekedar rutinitas. Makanya bosan. Katakan amin, saudara. Halo? Kok senyum semua, saudara? Senyumnya mencurigakan lagi, saudara. Amin. Jadi kita jadi orang yang suka bosan menyembah. Ya. Kenapa, Pak? Oh, dalam ya. Sumur itu ya, itu dalamnya ya. Jadi itu seringkali orang bosan nyembah. Saudara, saya kadang-kadang heran, orang kalau dikasih jadwal melayani, itu lebih semangat daripada disuruh nyembah. Saya pribadi, saya lebih kalau disuruh khotbah, sama suka nyembah, saya main piano. Karena saya bisa main piano. Saya suka main piano dan nyembah. Daripada bercuap-cuap di mimbar. Salahnya sendiri Pak Irwan ngundang saya. Gitu. Nah saya jadi bercuap-cuap hari ini. Tapi kalau nggak diundang ya saya di rumah. Saya di rumah ada piano, saya bermain piano, saya worship. Dan saya bisa nyembah. Tanpa piano pun juga saya bisa worship. Sekali lagi alat musik hanya sarana. Katakan amin, saudara. Tapi hati nggak bisa digantikan alat musik. Hati nggak bisa digantikan semuanya fasilitas yang ada di gereja. Saudara, bahkan saya mau berkata, ada 10 orang, 20 orang dengan hati yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhannya dan tahu objeknya Tuhan. 10 tanpa musik, tanpa fasilitas, hadirat Tuhan kuat turun hidup mereka. Karena hati nggak bisa diganti. Anda bisa bayangkan kalau orang Majus waktu dia mau nyembah sungkem kepada raja di atas segala Yesus waktu itu, tunggu musiknya, nggak datang-datang, nggak jadi nyembah, saudara dia. Orang Majus masuk ke palungan, terus kemudian mau nyembah, drumnya mana? Drumnya. Lalu saksofonnya mana? Saksofonnya. Nggak jadi nyembah dia, nggak jadi kasih itu. Betul nggak? Para gembala di padang belantara begitu. Dia cari keyboardnya mana? Oh baru beli di toko. Nggak bisa. Otomatis hati itu nggak bisa diganti. Katakan amin, saudara. Nggak bisa. Ini hanya pengiring. Karena zaman sekarang sudah maju, ada musiknya. Daud dulu pakai kecapi. Betul kan? Pakai kecapi. Tapi sekarang sudah ada alat musik. Mestinya, dengarkan baik-baik. Mestinya ketika Tuhan kasih fasilitas ini, semakin worshipnya semakin kuat dan semakin luar biasa. Semakin hidup gerejanya. Katakan amin, saudara. Harusnya begitu. Jangan dibalik. Habis gak ada musiknya, dia gak bisa nyembah toh Pak? Bukan. Hatinya gak bisa diganti.
Katakan amin saudara. Hati itu dari sononya, dari Tuhan yang ada di ciptain hati kita. Kalau ini cinta Tuhan, hati ini kenal Tuhan, mau sacrifice di situ, ya, menyembah Tuhan, tanpa musik jadi, saudaraku. Nah, kalau ada musik, bersyukur musik ini akan mengiringi penyembahan saudara jauh lebih powerful. Katakan amin, saudara. Ya, tangkap sesuatu di sini. Jadi worship yang terbesar, yang terbaik itu adalah dari hati kita. Mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan yang kedua adalah sikap dari penyembahan. Nah, ini penting. Saudara, tidak pernah ada sikap yang benar tanpa hati yang benar. Betul kan? Saudara lihat aja, kalau orang hatinya sudah nggak benar, sikapnya pasti nggak benar. Ya kan? Penyembahan dengan Tuhan juga sama. Kalau hatinya mengenal Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, ada sacrifice di situ, pasti sikapnya benar. Nah, kata sikap ini bicara soal apa? Dalam bahasa asli kalau Anda sekolah teologi ya, kata sikap ya, worship dalam bahasa aslinya itu dipakai kata sakah, betul kan? Yang sekolah teologi ya, betul Pak Pendeta, Pak Pendeta? Ya, ya kan? Saya bukan pendeta kok, saudara. Saya pastor. Ya sama aja Pak, ya kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi worship itu sakah, yang artinya dalam bahasa Inggrisnya itu to bow down. Apa itu? Merendah, sungkem. Menganggap yang kita sembah lebih dari kita. Itu intinya. Saya mau berkata, kalau hati kita nggak benar, saya mau tanya, tubuh bisa melakukan itu. Tapi itu sebuah kebohongan yang besar. Oke, tangkap sesuatu. Jadi kalau seandainya kita tidak punya hati mengasihi Tuhan, hati yang mengenal Dia dan mengasihi Dia, tubuh bisa nggak tersungkur? Bisa nggak? Tubuh bisa nggak berlutut? Bisa. Tetapi hati belum tentu merendah. Katakan amin, saudara. Tangkap sesuatu di sini. Nah, kita melihat merendah bukan hanya sikap tubuh, tetapi sikap hati yang benar. Dengan segala keberadaan yang disebut dalam Alkitab, in spirit and in truth. Katakan amin, saudara. Di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu worship. Ini gak akan pernah bisa jalan tanpa sebuah hati yang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Makanya bukan sekedar kebaktian, saudara. Bukan bicara soal kebaktian. Kalau kata worship itu, bukan bicara soal lagu cepat, lagu lambat, atau ibadah. Bukan. Bukan di gereja, bukan bicara itu. Tetapi bicara soal hati yang mengenal Tuhan dan hati yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkali-kali sampaikan ini kepada banyak orang tentang worship ini. Saudara, ada blessing, ada berkat yang sangat luar biasa di dalam diri orang yang mengenal Allahnya dan mencintai Allahnya. Berkat itu gak akan pernah terbayang oleh pikiran dan hati mereka. Saudara bisa bayangkan kalau Anda kenal dengan seorang yang terhebat di dunia ini yang Anda pandang hebat, dan orang juga memandang dia orang hebat. Anda kenal dia aja, kenal deket aja dia. Ada something, sesuatu yang orang lain gak bisa miliki, Anda bisa miliki. Katakan amin, saudara. Apalagi kenal Tuhan Raja di atas segala raja. Ada something, sesuatu, bahkan saya bilang divine something. Sesuatu yang ilahi, yang orang lain gak bisa temukan itu, Anda dapatkan itu. Anda dapatkan itu. Itu harga yang sangat mahal, lebih mahal dari pelayanan yang kita bisa buat hari ini. Dan makanya saya selalu berkata begini, saya balik, pelayanan itu harus dilahirkan dari seorang yang mengenal Allahnya dan mencintai Allahnya. Sebab pelayanan tidak pernah ada di depan sebelum orang itu mengenal Allahnya dan mencintai Allahnya. Katakan amin, saudara. Kalau pelayanan itu taruh di depan sebelum mengenal Allahnya dan sebelum mencintai Allahnya, maka dia melakukan sebuah program pelayanan. Katakan amin, saudara. Saudara ingat enggak di Solo ada satu budaya Jawa. Siapa yang di sini yang dari Solo? Ya, yang dari Solo. Angkat tangan. Dari Solo. Wih, puji Tuhan tidak ada yang dari Solo. Berarti kalau gak ada yang dari Solo, saya mau cerita saudara yang dari Solo ya. Ya, semua orang Betawi semua di sini ya. Betawi. Ada yang Betawi atau ada yang mana? Ya, yang dari Solo.
Itu saya pernah masuk ke Keraton Solo, saudaraku. Itu orang, kalau dia nyembah ketemu dengan orang yang dihormati di keraton itu jalannya aja dari jauh sudah begini kan. Terus mundurnya juga begini, saudara. Gini mundurnya. Hebat, saya pikir. Bisa sedemikian luar biasa. Ya, dia bisa hormati betul. Sikapnya begitu luar biasa. Nah, saudara, itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa dia menghormati orang yang dihormati. Katakan nama saudara. Tidak akan pernah bisa. Itu setiap hari loh. Betul ya Pak? Setiap hari itu kalau masuk keraton ketemu yang sinuwun itu. Ketemu sinuwun itu. Maju begini dari jauh, mundurnya udah panjang lagi begini. Itu kalau yang punya boyok rontok semua. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia lakukan itu? Dan saya tahu yang melakukan itu orang yang usianya sudah sepuh loh Pak. Saya aja yang belum sepuh, yang masih 17 tahun ini, sudah. Enggak percaya. 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu itu masih muda Pak, maksudnya. Sekarang sudah tua. Sekarang saya mau tahu umur saya. Tapi jangan ceritain kemana-mana ya. Usia saya 59 tahun. Tahun depan 60, saudara. Betul 60 saya. 60. Masih muda, hidup saya 120 tahun kok, saudara. Ya. Ya itu kalau orang udah sepuh, ininya sakit. Saudara. Gini mundur lagi. Pasti dia nahan sakit, betul kan? Tapi dia lakukan untuk orang yang dihormati. Anda bisa bayangkan, saya aja yang masih muda, enggak kuat disuruh begitu. Nah tapi kalau saya enggak kenal dia, enggak bisa lakukan itu, betul kan? Tapi kalau saya tahu siapa dia, saya bisa lakukan itu. Seringkali kekuatan di dalam hidup kita muncul di tengah-tengah keterbatasan kita, itu hadir ketika Anda mengenal siapa Tuhan. Di situ penyembahan sudah enggak melewati segala limit batasan apapun. Boundaries apapun, kelemahan apapun, katakan amin. Karena Anda mengenal dan mencintai. Kalau ada orang berkata, saya ketemu dengan seorang ibu, waktu itu kami ada di Belanda, kalau saya dengan istri waktu pelayanan di Belanda, di kota Den Haag. Ada seorang wanita yang tua di sebuah persekutuan, saya diundang beberapa gereja di sana, dan itu ada persekutuan yang sangat luar biasa. Mereka cerita kepada ada seorang ibu yang sudah sepuh, sudah tua. Tapi kalau kalau dia nyembah, baik di kebaktian, di rumah, sendirian, worship, tidak ada pernah bosannya. Katakan. Kenapa dia bisa mencintai itu? Satu kali ditanya, kenapa ibu bisa lakukan itu? Begitu rutin dan konsisten. Rutin dan konsisten. Kenapa? Jawabnya simple. Karena saya melakukan ini untuk Tuhanku yang aku kenal. Yang aku kasih. Katakan nama saudara. Nah ini loh starting point-nya. Kalau sudah ketemu, kenal, dan mengasihi dia, nggak ada yang bisa menghalangi, itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan kita pun dibuat Tuhan, kita punya kemampuan melebihi keterbatasan kita. Amin. Saudaraku, jadi merendah bukan hanya tubuh kita, tetapi sikap hati kita dengan segala keberadaan kita. Dan yang ketiga, ya tadi pertama objek yang disembah, betul ya? Yang kedua apa? Sikap dalam penyembahan. Yang ketiga adalah ada persembahan yang dibawa sebagai ekspresi cinta kepada yang disembah. Katakan nama saudara. Jadi ada yang dibawa. Dalam kisah Abraham, ini kita menemukan bahwa Ishaklah yang dibawa. Katakan nama saudara. Ishak ini dibawa. Ishak itu anak perjanjian. Saudaraku, untuk mendapatkan Ishak, Abraham itu butuh waktu 25 tahun kurang lebih. Menunggu. Dan bahkan lahirnya Ishak itu di saat usia Abraham berapa? 100 tahun. Dan Sarah sudah mati pucuk. Sudah nggak bisa melahirkan. Jadi saya mau ngomong di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Lahir, saudara. Berarti menjelang usia 100 tahun, dengarkan baik-baik. Menjelang usia 100 tahun belum ada tanda-tanda hamil Sarah. Bahkan mati pucuk. Ini si Abraham ngomong, aduh sudah gak ada harapan, sudah gak bisa hamil ini. Menjelang itu, menjelang usia 100 tahun. Itu yang dilihat oleh Abraham. Anak perjanjian lahir tiba-tiba
Di tengah-tengah pemikiran yang rasanya nggak masuk akal, betul kan? Lahir tiba-tiba. Nah, menurut saudara, kalau Anda punya anak yang lahir di saat-saat secara medis, secara manusia, tidak mungkin lahir, terus kemudian lahir, Anda nganggap anak itu berharga nggak, saudara? Halo? Wah, pasti akan berkata, aduh ini anakku, mujizat ini sesuatu yang luar biasa. Saudara dengarkan baik-baik, ketika Ishak itu besar, dan Abraham dengar suara Tuhan bahwa Ishak diminta. Saudara, ini penting. Kasihnya Abraham kepada Tuhan jauh lebih besar daripada kasihnya Abraham kepada Ishak yang lahir di tengah-tengah ketidakmungkinan. Katakan namanya, saudara. Tangkap sesuatu di sini. Dan ini dipersembahkan. Halo? Ini dipersembahkan. Artinya, kalau saya boleh ngomong, harta yang paling berharga itu Ishak buat Abraham. Karena dia lahir pada saat tidak mungkin lahir. Ya kan? Ini harta yang berharga. Setiap lihat wajahnya Ishak, aduh, aku ini anak mujizat. Betul kan? Ini anak luar biasa. Tapi Tuhan minta. Dan ternyata kasihnya Abraham kepada Tuhan jauh lebih besar kepada Ishak. Itu yang dipersembahkan. Saya berkata, kalau orang tidak mencintai Tuhan dan mengenal Allahnya, dia akan merasa sayang terhadap apa yang diberikannya. Setuju? Anggap sesuatu. Seberapa banyak kita, Tuhan tidak minta apa-apa loh, minta hidup kita. Katakan namanya, saudara. Hidup kita, kalau uang, harta itu kecil lah bagi Tuhan. Katakan namanya, saudara. Tapi yang dihargai Tuhan dalam hidup kita apa? Saya ulangi, harta, uang itu kecil lah bagi Tuhan. Karena Tuhan pencipta dari segalanya, katakan namanya, saudara. Ya kan? Kalau Tuhan minta sepersepuluh itu pun hanya kecil. Dari 90% yang kita hidupi, betul kan Bapak? Kecil. Kecil. Tapi yang berharga bagi Tuhan apa? Bukan uang. Yang berharga bagi Tuhan itu apa untuk hidup kita? Hidup kita sendiri. Itu sebenarnya dia rela mati untuk kita. Dia rela lahir untuk kita. Karena dia menghargai hidup kita. Nah Tuhan mau hidup kita yang dipersembahkan. Katakan namanya, saudara. Very simple kan? Nah dengarkan baik. Tapi kalau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka apa yang ada pada kita, kita juga bisa berikan untuk Tuhan. Persoalannya adalah, kenapa ada orang pelit di dunia ini? Do you know pelit? Ya. Saya niru orang teman saudara-saudara kita yang dari Arab itu. Kalau ngomong pelit, fulus pelit gitu kan ya. Ya. Kenapa ada orang yang pelit? Karena hidupnya sendiri. Ya. Dia tidak pernah bisa memberikan hidupnya kepada Tuhannya. Katakan namanya, saudara. Kalau orang bisa memberikan hidupnya kepada Tuhannya, dia tahu Tuhan menghargai hidupnya, dia juga akan menghargai hidupnya. Dan ketika dia menghargai hidupnya, maka jelas harta yang ada pada dirinya tidak dihargai melebihi hidupnya sendiri. Kalau hidupnya bisa diberikan, masuk hartanya nggak bisa diberikan. Tangkap sesuatu di sini. Kenapa ada orang yang tidak mau menyerahkan jabatannya? Hanya demi jabatan, dia rela lakukan sesuatu. Karena dia merasa jabatannya lebih berharga daripada hidupnya. Katakan namanya, saudara. Tapi Tuhan tidak menghargai jabatan kita. Katakan namanya, saudara. Tuhan menghargai hidup kita. Kalau hidup kita berikan, apalagi jabatan, seluruhnya kita berikan kepada dia. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Itu worship. Itu worship yang sesungguhnya. Tangkap sesuatu di sini. Itu worship yang sesungguhnya. Saudara, satu kali Tuhan izinkan saya, 3 bulan, Tuhan berkata kepada audible, ada istri saya di sini. Jangan terima gaji selama 3 bulan. Oke, saya punya anak 4. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Dan bagaimana cara menghidupi? Sekolah, bayar uang SPP dan sebagainya. Saat itu bukan masalahnya, bukan masalah Tuhan itu mau kita bikin sengsara. Percaya sudah tidak kan? Halo? Loh saya ini melayani Tuhan loh, maksud dibikin sengsara? Halo? Enggak. Tapi Tuhan uji. Bagaimana hidup worshipmu dengan aku? Tapi ketika saya dengan istri sepakat, saya bersyukur istri saya berkata, siap. Nah, cari itu istri yang suka selalu siap. Amin. Loh ini istri saya ini mendampingi saya 29 tahun. Nanti
Januari tanggal 15 itu usia pernikahan kami 30 tahun. Wah. Dan belum pernah selama 30 tahun mendampingi saya minta cerai, belum pernah. Belum pernah. Artinya apa? Dia ngikuti, padahal hidup seorang hamba Tuhan itu tidak selalu begini kan? Halo? Gini, kayak roller coaster gitu. Gini, ya semacam-macam. Betul apa betul Pak Pendeta itu ya kan? Kan begini kan, ya itu saya alami. Saya 36 tahun melayani secara full time. 36 tahun. 30 tahun usia pernikahan kami. Jadi kami melewati fase-fase yang tidak mudah. Nah pada saat kami mengalami situasi yang sulit, justru di saat-saat kami melewati yang sulit itu istri saya dukung saya terus, support saya terus, support. Dia yang tidak pernah merongrong, tidak pernah memberikan kekuatan iya. Nah pada satu kali ketika kami sudah mulai oke lah ya sedang-sedang lah pelayanannya, terus kemudian Tuhan kasih gajimu 3 bulan. Untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin kok, waktu suara itu dengar, saya tidak curiga sama Tuhan. The spirit of curigation itu gak ada pada kami. Saudara. Tapi seringkali Anda kan punya the spirit of curigation kan? Ya. Tahu ya, sedikit-sedikit curiga sama Tuhan. Kalau disuruh curiga, kok Tuhan minta ini lagi? Jangan-jangan, gitu kan? Ya. Dan saya gak curiga, ya sudah, istri saya ngomong sama dia, gimana? Ya sudah. Berikan. Jadi gaji kami 3 bulan kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami nggak terima 1 sen pun. Anak saya masih kecil-kecil, 4 waktu itu. Nah 3 perempuan, 1 laki. Dan saya mau kasih tahu saudara, walaupun gaji 3 bulan diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan, anak-anak saya tetap hidup sampai hari ini, Pak. Ya. Hidup. Ya. Dan tidak ada yang kurang gizi juga. Ya. Coba tanya kalau nggak percaya, 1 tambah 1 berapa? Ya, kan pasti jawab 2. Nah, kalau saya jawab 4 berarti kurang gizi kan? Kan gitu kan. Nah, kira-kira begitulah. Jadi situasi seperti itu. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah membuat saya menderita. Tidak. Tapi Tuhan uji hati saya. Kalau you mengasihi aku, kalau you mencintai aku, worship betul-betul kepadaku, kamu berani nggak berikan hidupmu untuk aku? Nah ketika saya berani memberikan itu, artinya 3 bulan, gaji 3 bulan, saya nggak terima. Kan hidup kan itu kan, soal hidup dan mati kan. Punya anak 4. Saudara, saya persembahkan. Dan percayalah saudaraku, dalam 3 bulan ini ada istri saya saksinya. 3 bulan itu kami tetap makan nasi, dan kami tetap makan enak, dan berkat Tuhan itu melimpah, bahkan Tuhan kasih berkat lebih daripada gaji 3 bulan. Katakan amin saudara. Itu hanya soal apa? Tuhan itu menguji hati kita. Sama seperti Abraham. Katakan amin. Ya kan, itu worship. Hidup kita ini berharga. Kalau yang berharga kita berani serahkan ke Tuhan, maka yang tidak berharga, yang mengiringi kita. Apa yang tidak berharga? Uang, dan semuanya itu lebih berharga hidup kita daripada uang. Katakan amin, saudara. Tuhan tidak pernah menebus uang kita. Tuhan tidak pernah lahir untuk uang kita. Dia lahir untuk uang. Dia nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Dia lahir untuk kita, bukan untuk uang. Artinya yang dihargai Tuhan itu kita, hidup kita. Nah kalau hidup kita berikan ke Tuhan, nah, saudaraku, semua yang tidak penting itu akan kita juga bisa berikan kepada Tuhan. Dan ingat, itu masih koma. Tuhan tidak pernah membuat kita melarat dan mati karena kemiskinan. Katakan amin, saudara. Tuhan akan memberkati kita. Soalnya hanya soal itu aja. Tuhan bukan membuat kita menderita, tidak. Itu worship namanya. Itu worship. Kalau hidupmu bisa lakukan seperti itu, saya bisa lakukan seperti itu. Saya percaya saudaraku, Anda akan semakin dibawa Tuhan menikmati hal-hal yang saya sebut divine, something divine. Sesuatu yang orang lain tidak dapat miliki, Anda punya itu. Katakan amin. Anda akan punya. 36 tahun saya memiliki itu, something divine. Saudara, istri saya tahu, saya ini bukan orang yang pengangguran. Saya sebelum menjadi seorang pendeta, saya seorang manajer sebuah perusahaan. Dan saya tinggalkan untuk itu. Dan kemudian ketika dari gaji yang besar, kalau saya cerita pelan-pelan ya, tapi jangan ceritain kemana-mana. Dari gaji yang besar Pak, itu tiba-tiba ini istri saya tahu,
Saya 1 bulan ketika pertama melayani 10.000 waktu itu. Dipotong per puluhan, 1.000, tinggal 900. Beli minyak wangi, tinggal berapa? Makan sisanya angin yang dimakan. Enggak bisa. Itu isi saya tahu. Saudaraku, jangan dipikir, wah Pak David enak ya. Wah, ini batiknya aja bagus gitu kan. Dikasih orang berarti. Dikasih kainnya saya jahit gitu loh, maksudnya gitu ya. Nah begini saudara, saya mengalami situasi yang seperti itu. Tapi Tuhan uji tentang kehidupan, katakan amin saudara. Tentang kehidupan. Dan saya 36 tahun saudaraku. Dan ketika saya mulai masuk dari manajer, kemudian saya punya dipercaya sebuah perusahaan di Jawa Tengah. Saya manajernya seluruh Jawa Tengah loh saudaraku. Dan kemudian saya tinggalkan semua dalam posisi puncak. Bahkan bos saya berkata, janganlah Pak keluar, jangan. Dan waktu saya paksa karena panggilan Tuhan untuk saya keluar, dia kan agama lain. Jadi dia nggak tahu panggilan Tuhan itu apa. Ya. Terus dia ngomong begini, ya wes lah, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau enggak betah balik lagi saya terima Pak. Di posisi yang sama. Loh, bayangkan di posisi yang sama loh. Tapi saya enggak balik-balik. Sampai 36 tahun. Ternyata lebih kerasan jadi hamba Tuhan daripada jadi seorang manajer, saudara. Iya, dan saya melayani Tuhan sampai hari ini 36 tahun. Dan ketika kami sedang susah waktu melayani itu, nih sih saya tahu. Ketika gaji saya masih kecil dan semuanya terbatas dan kekurangan. Tiba-tiba ada seorang yang telepon saya begini. Sama istri saya. Tolong bilangin suamimu. Buat apa melayani Tuhan susah-susah? Menderita lagi. Kan dia tahu saya waktu sedang susah. Dia ngomong begini. Udah ini tak kasih modal. Ini di Jakarta nih, orang Jakarta. Tak kasih modal, bikin restoran di Jakarta. Modalnya gak usah dikembaliin, semua kuberikan kepadamu. Dan gak usah balikin. Dan itu semua jadi milikmu nanti. Seneng gak? Gak balik loh modalnya, gak usah dikembaliin loh saudara. Saudara, ngomong sama istri saya sampaikan ke saya, gimana Pak? Gimana Pak? Saya langsung gak usah mikir, gak usah sembahyang, gak usah berdoa. Ya betul, itu orangnya ngomong gini lagi. Tuh suamimu suruh sembahyang dulu, berdoa. Cari kehendak Tuhan. Lah malah cari kehendak Tuhan, melayani cari kehendak Tuhan suruh pergi gitu saudara ya. Nah saya bilang gak usah doa lah. Saya ngomong sama dia, gak usah doa. Tolak dalam nama Yesus. Terus tolak betul. Terus ada orang yang datang lagi. Kasih yang jumlahnya besar. Tolak dalam nama Yesus. Ada orang yang datang ke kantor saya. Kasih cek. Ya. 250 juta. Mau enggak? Saudara? Ini ada loh, mau enggak? Nah, saya bilang langsung saya kembalikan ke orang yang bilang, enggak usah. Kalau ada tuntutan yang lain untuk saya meninggalkan Tuhan saya dan melayani Tuhan, no. Terus kemudian ada lagi, saya diundang ke sebuah hotel yang besar di Semarang, bintang 5. 10 orang konglomerat, orang kaya-kaya. Datang ke saya, dia kasih begini, saudara. Bapak ikut kami, 750 juta ini, cek. Nah, saya langsung ngomong sama istri saya. Istri saya itu hebat loh. Makanya cari istri itu yang hebat, saudara. Betul. Ini saya langsung ngomong, ini dapat cek 750. Tolak, dia langsung begitu, saudara. Wah itu hebat kan? Lo enggak gampang loh istri ngomong begitu. Betul, enggak gampang. Dia ngomong gini, pasti sih, ya Pak, cepat terima Pak. Ini cepat terima Pak. Sambil matanya kelip-kelip. Ya. Nah saudara, ini saya itu luar biasa loh. Tolak, jangan. 750 juta, cek. Per setiap bulan berapa? Saya digaji 400 juta loh. Setiap bulan saya digaji 400 juta, apartemen dikasih, mobil dikasih, awalnya 750 juta. Cek, terima. Ini ada sisanya di sini. Oh, jangan GR, sisanya tinggal 50.000 saudara. Enggak. Ya, saya mau berkata, itu betul saudaraku. Tapi disitulah letaknya banyak hal yang kita harus bisa lakukan dalam hidup ini. Ingat, kita bisa melayani dengan cara kita. Tapi kita tidak pernah bisa melayani dengan hati yang cinta dan mengenal Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini ada saksi hidup loh. Saya bersyukur punya istri yang tidak mata duitan. Ayo cari istrinya dilirik-lirik. Mata duitan enggak kan?
Itu worship, saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Itu worship. Jadi saya mau berkata, saya tidak berteori hari ini. Saya sedang membagikan sebuah kenyataan pengalaman hidup dan firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Oke. Sampai di mana tadi, saudara? Ya. Jadi dalam kisah Abraham ini kita menemukan bahwa Ishak itu sebenarnya adalah orang yang anak perjanjian yang sangat luar biasa di mata Abraham, tapi diberikan kepada Tuhan. Kalau Anda ingin worship, ya, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau Anda ingin worship, Anda harus bawa persembahan. Katakan amin, saudara. Saudara, persembahannya harus rela dari hati, hidupmu. Jangan ngomel. Di sini enggak ada. Di seluruh Indonesia banyak gitu. Ya, ada udah datang ke gereja mau nyembah Tuhan, worship, namanya juga worship, prayer and worship. Artinya kan banyak doanya dan banyak nyembahnya kan. Suruh nyembah, WL-nya mimpin gitu. Gedumel, marah, nyembah, kesel kabeh. Banyak sakit semua, lama lagi. Aduh, wah apa ini? Nah, saudara bagaimana membawa hidup? Katakan amin, saudara. Halo? Di sini kan nggak ada kan, Pak? Nggak ada yang ketahuan, saudara. Ya dipendem di rumah sampai ngomel-ngomel gitu. Ya Pak Gembalanya nggak tahu. Saya tuh lihat loh, saudara, heran. Namanya aja prayer and worship. Datang, nggak ada yang ngundang, cuma denger ada prayer and worship di gereja. Datang sendiri, ngomel sendiri. Ya nggak usah datang lebih baik kan, saudaraku. Amin. Nah bagaimana hidup mau diberkati? Mau dikenal Tuhan aja enggak. Katakan amin, saudara kan? Mengasihi Tuhan juga enggak. Halo? Pak, di sini doanya hari apa, Pak? Worshipnya hari apa? Sabtu. Yang datang berapa? Oh, malaikatnya yang datang. Malaikat itu tidak pernah ngeluh, Pak, memang, Pak. Malaikat itu tidak pernah ngeluh. Manusia yang suka mengeluh. Malaikat tidak pernah mengeluh. Nah, itulah catatan buat kita, saudara. Worship itu bukan bicara soal lagu, bukan soal itu. Hati yang mengenal Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Saudara, jadi saat saudara berbeban berat, sulit memuji Tuhan, tetapi saudara mengambil keputusan untuk memuji Dia dan menyembah Tuhan, itulah pengorbanan. Katakan amin, saudara. Ini hidupmu, ya. Bukan masalahmu, tapi hidupmu, ya. Jadi semua orang punya masalah. Bapak Ibu tidak usah tanya kepada saya pun, saya akan terus terang, saya juga punya masalah. Kok diam semua, nggak percaya ya? Kalau saya ceritain dari A sampai Z, pusing pasti masalahnya. Banyak. Semua orang punya masalah, punya pergumulan, katakan amin, saudara. Tetapi sekali lagi, worship tidak ada hubungannya dengan persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi soal kita mengenal Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Adakah di sini seorang anak ngomong sama ayahnya, "Ayah, Bapak, aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mengasihi." Lah, kenapa, Nak? Masalahku banyak. Kan nggak mungkin tuh, nggak masuk akal. Katakan amin, saudara. Karena cinta kepada ayah, mengasihi kepada ayah, itu bukan masalah persoalan dan pergumulan. Katakan amin, saudara. Halo? Tapi seringkali orang Kristen kan begitu kan, dicampur adukkan kan. Pak Gembala telepon, ayo kita datang praise and worship atau worship and prayer. Pak, aku nggak datang. Bapak tahu masalahku banyak. Nggak ada hubungannya, saudara. Katakan amin, saudara. Itu soal cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Pak, ini sampai jam berapa selesai kalau barbar? Ya, worship itu tidak berhenti di hari Minggu. Worship itu adalah setiap hari. Amin. Cepat ya. Worship come first before the service. Itu yang saya tekankan kepada banyak orang. Sebelum Anda melayani, cintailah worship. Karena itu kita membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah, penyembahan akhirnya itu akan menuntun kita kepada pelayanan. Katakan amin, saudara. Jangan dibalik tadi yang saya katakan. Kalau hatimu sudah diserahkan, Anda kenal Tuhan, Anda mencintai Tuhan, baru melayani Tuhan. Siapa yang kita sembah pada akhirnya adalah yang kita layani. Betul enggak?
Oh, kok diam semua? Betul nggak? Yang kita sembah pada akhirnya yang kita layani kan? Itu. Itu sebabnya saya nggak pernah bergeser sedikit pun ketika orang mulai merayu saya seperti yang saya ceritakan tadi. Dengan uang, dengan semuanya, jabatan apapun. Saudara, yang terbaru, saya berkata, ada orang datang kepada saya ngomong begini, ini yang menurut saya kurang ajar. Dan yang ngomong ini juga pendeta juga kurang ajar juga ini menurut saya. Dia ngomong begini, saudaraku. Pastor David, kita bikin sinode sendiri yuk. Bapak tak kasih ini nih, dirikan ini. Saya bilang ini pendeta gendeng tenang, saya bilang gitu. Ya, saya ini mencintai Tuhan, bukan sekedar organisasi. Katakan amin saudaraku. Di mana Tuhan tempatkan di situ, saya akan sampai akhir. Katakan amin saudara. Sampai akhir. Bukan masalah gerejanya, bukan masalah sinodenya. Tapi Tuhan tempatkan saya di situ. Katakan amin saudara. Iya enggak? Halo? Ya, jadi siapa yang kita sembah pada akhirnya adalah yang kita layani. Dan yang terakhir, nah ini pasti seneng kalau yang terakhir. Karena Pak David jangan biarkan terlalu banyak bicara. Ya, nanti semua. Ya, next tolong. Ya, 1, 2 kita baca ya. 1, 2, 3. Kita akan dikenal karena siapa yang kita layani. Kristuslah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Nah itulah penyembahan kita. Katakan amin saudara. Jadi kita akan dikenal siapa dari siapa yang kita layani. Saudara, kalau Anda layani Tuhan, yang Anda kenal, yang Anda kasihi, Anda akan dikenal. Katakan amin saudara. Dan saya mau berkata, kita ini adalah hambanya. Dan Kristus adalah Tuhan kita. Dan itulah worship kita. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini menjadi berkat. Dan orang Majus dan para gembala itu lakukan itu. Katakan amin, saudara. Ketika dia gembala, orang yang tidak berguna, dianggap tidak berguna. Keadaan pergumulan tidak membatasi dia menyembah Tuhan. Karena dia mengasihi dan mengenal Allahnya.